Halo semuanya, perkenalkan, saya Made Evi Damayanti, NPM 224111186, kelas Manajemen 22C. Senang bisa berbicara dengan Anda semua tentang peran penting manajemen sumber daya manusia atau MSDM dalam strategi kemitraan organisasi, khususnya dalam konteks analisis dan rancangan pekerjaan. Dalam 10 menit berikut, kita akan menjelajahi bagaimana MSDM menjadi kunci dalam mengembangkan kemitraan yang kuat dengan organisasi melalui pemahaman yang mendalam tentang pekerjaan. Dalam dunia bisnis yang terus berubah, organisasi harus beradaptasi dengan cepat untuk tetap kompetitif. Dan salah satu kunci suksesnya adalah mengelola sumber daya manusia dengan baik. Dalam presentasi ini, kita akan mengeksplorasi bagaimana MSDM dapat berfungsi sebagai strategi partner organisasi, terutama dalam hal analisis dan rancangan pekerjaan. Peran MSDM dalam strategi organisasi sebagai awal, mari kita bahas peran MSDM dalam strategi organisasi secara umum. MSDM adalah jantung organisasi, memainkan peran penting dalam mengelola dan mengembangkan sumber daya manusia untuk mencapai tujuan organisasi. Salah satu aspek kunci MSDM adalah fokus pada pekerjaan. Manajemen sumber daya manusia atau MSDM memiliki peran kunci dalam mendukung strategi kemitraan organisasi. Salah satu aspek penting dalam MSDM yang dapat membantu dalam analisis dan perancangan pekerjaan adalah pengelolaan sumber daya manusia yang efektif. Berikut ada beberapa peran dan fungsi MSDM dalam konteks strategi kemitraan organisasi terkait analisis dan rancangan pekerjaan. Yang pertama ada analisis pekerjaan. MSDM berperan dalam mengidentifikasi tugas, tanggung jawab, dan kualifikasi yang diperlukan untuk pekerjaan tertentu. Hal ini membantu organisasi dalam memahami apa yang dibutuhkan dari pekerjaan dan bagaimana pekerjaan tersebut berkontribusi terhadap tujuan strategi organisasi. Yang kedua, perencanaan tenaga kerja. MSDM berperan dalam merencanakan kebutuhan tenaga kerja jangka panjang dan jangka pendek berdasarkan strategi organisasi. Ini termasuk meramalkan perubahan dalam kebutuhan tenaga kerja, baik dalam hal kuantitas maupun kualitas, untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan organisasi. Yang ketiga, seleksi dan perekrutan. MSDM membantu dalam proses seleksi dan perekrutan pekerja yang sesuai dengan kebutuhan pekerjaan dan organisasi. Ini termasuk pengembangan metode seleksi yang efektif dan menarik kandidat yang memiliki keterampilan dan kompetensi yang sesuai. Yang keempat, pengembangan karyawan. MSDM mendukung pengembangan karyawan yang ada melalui pelatihan, pembinaan, dan pengembangan keterampilan. Ini membantu karyawan untuk memiliki keterampilan yang sesuai dengan pekerjaan mereka dan mendukung pertumbuhan organisasi. Yang kelima, evaluasi kinerja. MSDM membantu dalam menilai kinerja karyawan yang merupakan langkah penting dalam menentukan apakah pekerjaan yang direncanakan dan strategi organisasi berjalan sesuai rencana. Ini juga membantu dalam mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan atau pengembangan lebih lanjut. Yang keenam, penghargaan dan kompensasi. MSDM memiliki peran dalam merancang program penghargaan dan kompensasi yang adil dan sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan oleh karyawan. Ini membantu dalam mempertahankan dan memotivasi karyawan yang berkinerja tinggi. Yang ketujuh, manajemen konflik dan kesejahteraan karyawan. MSDM membantu dalam mengelola konflik antara karyawan dan memastikan kesejahteraan karyawan. Ini termasuk penanganan konflik
manajemen stres, dan promosi lingkungan kerja yang sehat. Yang kedelapan, pengembangan budaya organisasi. MSDM juga dapat berperan dalam membantu organisasi mengembangkan budaya yang mendukung kemitraan dan kolaborasi. Ini termasuk mempromosikan nilai-nilai organisasi, etika kerja, dan komunikasi yang efektif antara berbagai pihak. Selanjutnya, kita akan membahas definisi analisis pekerjaan. Analisis pekerjaan adalah langkah awal dalam mengelola pekerjaan dengan baik. Ini adalah proses yang dilakukan oleh MSDM untuk memahami pekerjaan yang ada, tugas-tugas yang diperlukan, dan kualifikasi yang diperlukan untuk pekerjaan tersebut. Mengapa analisis pekerjaan penting? Karena ini membantu organisasi dalam beberapa hal, di antaranya yang pertama, mengidentifikasi kebutuhan tenaga kerja. Yang kedua, mengembangkan deskripsi pekerjaan yang jelas. Yang ketiga, menentukan kompensasi yang adil. Keempat, memahami peran dan tanggung jawab karyawan. Yang kelima, mengukur kinerja dengan lebih baik. Selanjutnya, langkah-langkah analisis pekerjaan. Langkah-langkah dalam analisis pekerjaan mencakup yang pertama, identifikasi pekerjaan yang akan dianalisis. Yang kedua, kumpulkan informasi tentang pekerjaan. Yang ketiga, tentukan tanggung jawab utama. Yang keempat, evaluasi persyaratan pekerjaan. Yang kelima, menyusun laporan analisis pekerjaan. Selanjutnya, rancangan pekerjaan setelah analisis pekerjaan selesai. Langkah selanjutnya adalah merancang pekerjaan. Rancangan pekerjaan mencakup pembuatan deskripsi pekerjaan yang jelas dan spesifikasi kualifikasi yang diperlukan. Selanjutnya, manfaat rancangan pekerjaan. Rancangan pekerjaan yang baik memiliki manfaat sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan efisiensi operasional. Yang kedua, meningkatkan kepuasan karyawan. Yang ketiga, membantu dalam pengembangan karir. Yang keempat, menyederhanakan proses perekrutan. Selanjutnya, hubungan antara MSDM dan analisis pekerjaan. Bagaimana MSDM berperan dalam analisis dan rancangan pekerjaan? MSDM mengkoordinasikan dan melaksanakan analisis pekerjaan. MSDM juga mengidentifikasi kebutuhan pelatihan, kemudian membantu dalam merancang program pengembangan karyawan, dan memastikan pekerjaan sesuai dengan strategi organisasi. Kesimpulannya, dalam mengakhiri presentasi ini, kita telah melihat bagaimana MSDM adalah kunci dalam strategi partner organisasi, terutama dalam analisis dan rancangan pekerjaan. Pemahaman yang mendalam tentang pekerjaan adalah fondasi yang kuat untuk pengelolaan sumber daya manusia yang efektif. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga presentasi ini membantu Anda memahami peran MSDM dalam analisis dan rancangan pekerjaan sebagaimana penting dari strategi partner organisasi. Sampai jumpa di video selanjutnya.